akan kita pelajari. Oke ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin kedua kelasnya, nak. Doa mulai. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat kartesius. Oke ya. Sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin tentang apa saja? Ya. Ayo nak, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Ayo saya dibuka. Apa? Sumbu X adalah garis mendatar. Oke, sumbu X. Sumbu X itu apa? Adalah garis mendatar. Tolong. Apa nak? Sumbu X adalah garis mendatar. Kemudian sumbu Y-nya? Garis tegak. Oke, sumbu Y-nya adalah garis tegak. Kemudian apa lagi? Kemarin apa? Kuadran terbagi menjadi berapa? Sehingga terbagi menjadi 4. Apa saja? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Apalagi ada yang masih ingat nak? Apa saja yang kita pelajari kemarin? Tentang menentukan apa? Titik apa? Koordinat. Oke, titik koordinat itu tunjuk tangan. Nulisnya gimana caranya? Cara nulisnya? Sumbu apa dulu nak? Sumbu X garu Y. Oke, atau X, Y ya. Nah, materi yang kemarin itu akan kita lanjutkan pada materi hari ini ya. Jadi kalau yang kemarin sudah Ibu koreksi sebagian ya. Jadi alhamdulillah ada post testnya, ada yang sudah mulai nyambung, tapi mungkin ada beberapa yang masih kurang, tapi nanti kita belajar sama-sama ya. Oke, hari ini materi kita adalah sistem koordinat kartesius. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita mau bermain dulu ya. Bermain tentang dengarkan dan perhatikan. Oke ya, semuanya berdiri nak. Oke.
Oke ya. Nah, yuk kita ulangi sekali lagi. Positif. Positif kanan dan lihat temennya. Negatif. Oke, negatif bawah dan kiri. Oke. Sumbu X. Sumbu X mendatar. Sumbu Y. Oke, vertikal. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi nanti sumbu X mendatar, sumbu Y tegak, positif, kanan, atas, negatif, kiri, bawah. Oke, sama ya, silakan duduk. Mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Oke, nah, tadi masih ingatkah kalian materi yang dipelajari tadi sudah ya, terkait sumbu X, sumbu Y, kuadran, dan titik koordinat ya. Jadi kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran kita? Ya, melalui aktivitas LKPD 2 dan diskusi kelompok peserta didik dapat coba bacakan apa tujuan kita nak? Coba bacakan. Posisi satuan titik terhadap itu. Iya, terhadap apa? Terhadap titik asal 0,0 bukan kosong. Kalau kosong kelas gak ada isinya namanya kosong. Nah, kalau 0 itu bilangan, gak ada ya yang namanya bilangan kosong. Kosong tuh gak ada isi. Oke ya. Jadi tujuan pertama adalah kita akan menentukan titik asal. Menentukan titik asal, menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0. Oke, selanjutnya yang kedua, apa tujuan pembelajaran kita? Coba bacakan. Coba nak. menentukan posisi suatu titik terhadap titik tertentu. A, Iya, kalau yang pertama terhadap 0,0, maka yang keduanya terhadap titik A, B. Oke, lanjutnya yang ketiga apa tujuan kita nak? Coba. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik koordinat terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Oke, jadi yang ketiga tujuan kita adalah menyelesaikan masalah kontekstual. Apa itu kontekstual nak? Kehidupan nyata. Nah, itu maksudnya kontekstual ya. Oke, kita lanjutkan sama seperti kemarin kita menggunakan kegiatan pembelajaran problem based learning. Jadi yang pertama ibu akan memberikan kalian masalah. Senang ya dikasih masalah? Oke, ibu akan memberikan kalian contoh masalah. Ya, kemudian yang berikutnya kalian akan dibagi kelompok karena kemarin kita sudah membagi kelompok, jadi masih kelompok yang paling ya, Nak ya. Oke, kemudian yang ketiga ibu akan membimbing kalian. Jadi kalau ada masalah terkait penyelesaian soal pada LKPD yang sulit, silahkan ditanyakan. Kemudian kalian akan presentasi, menyajikan hasil karya, dan yang terakhir kita akan menganalisis atau mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Itu kalian nanti mengoreksi hasil diskusi temannya, ya berdasarkan dari yang kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Oke. Untuk sistem penilaiannya ada 3, sama seperti kemarin. Yang pertama ibu akan menilai sikap spiritual. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya di awal sampai di akhir. Kemudian yang berikutnya adalah sikap sosial. Ibu akan lihat pada saat kalian keaktifan kalian di kegiatan pembelajaran ini. Dan yang berikutnya adalah penilaian hasil kerja LKPD, dan yang terakhir adalah post test. Oke? Nah, sekarang langsung bunyi ya. Jadi pola yang muncul. Oke ya. Nah, kita masuk ke orientasi masalah. Ya, orientasi masalah. Jadi ibu akan menyajikan video. Nah, di sini nanti ada masalah, simak. Nanti akan ibu tanyakan terkait isi video tersebut. Siap?
Ya, pasang mata, pasang telinganya ya. Bulatnya dia. Kegiatan perkemahan pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang berkarya. Pramuka adalah organisasi gerakan kepanduan yang merupakan wadah proses pendidikan non-formal dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang dilaksanakan di Indonesia. Salah satu kegiatan seru yang dilaksanakan pramuka adalah perkemahan. Salah satu kegiatan seru yang diisi dalam kegiatan ini adalah hiking. Dalam kegiatan hiking, para panitia kegiatan perkemahan yang terdiri dari kakak pembina akan membuat rute perjalanan atau semacam peta yang akan dilalui oleh para penggarap. Peta perjalanan hiking tersebut tergambar seperti berikut. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jika para penggalang ini ingin berhasil menemukan letak setiap pos secara berurutan tanpa tersesat, maka para penggalang harus bisa menentukan jarak setiap pos, misal jarak pos 1 terhadap pos 2, dan seterusnya, atau bahkan jarak suatu pos terhadap suatu tempat tertentu. Jika kamu adalah salah satu anggota pramuka penggalang tersebut yang mengikuti perkemahan, dapatkah kamu menentukan posisi relatif setiap tempat terhadap tempatnya melalui informasi peta tersebut? Jika iya, ayo kemukakan pendapatmu. Ada yang bisa kasih gambaran ya, bagaimana sih posisi suatu titik itu? Posisi suatu titik itu tergantung dari apa? Ya, ayo tunjuk tangan. Ya, coba nah, posisi suatu titik tergantung dari apa? Tergantung pada letak titik acuannya. Oke, tergantung pada letak titik acuannya. Nah, sama kayak tadi nih, lihat di video tadi. Bagian mana tadi ya? Oke ya. Tadi kan ada bagian pada saat di pos 1 ya. Nah, ini bisa kita lihat pada video ini pada hiking secara berurutan. Ya. Kita lihat pada saat dia berjalan terlihat yang cowoknya berjalan dari arah mana, Nek? Coba. Yang cowoknya dari pos 1 ya. Pos 1 dari acuannya di mana? Di pos 1 ya. Jadi acuannya suara yang itu ya, rekamannya masuk. Yang rekaman dari situ. Suara zoomnya dikecilin tolong. Oke ya. Dari komputernya. Oke ya, kita lanjutkan. Kita lihat yang laki-lakinya yang di pos 1 itu berjalan ya, Naya. Menemukan letak setiap pos secara berurutan tanpa tersesat, maka para penggalang adalah pos 1 ya. Kemudian dia jalan lagi. bisa menentukan jarak setiap pos, misal jarak pos 1 terhadap pos 2. Dan jaraknya beda-beda kan? Atau bahkan jarak suatu pos terhadap suatu tempat tertentu. Oke, sampai di sini ada yang terpikir bagaimana caranya menentukan titik? Atau masih menghayal, masih bingung? Masih sedikit bingung ya? Oke ya, kita lanjutkan materi kita. Ini adalah disajikan bidang koordinat kartesius ya. Jadi sebelum Ibu akan memberikan LKPD, Ibu akan memberikan kalian materi pengantar, dan materi ini juga ada di dalam pembahasan yang di bahan ajar yang Ibu kasih atau modul ya, silakan dibaca. Nah, disajikan bidang koordinat kartesius seperti di samping. Ini adalah salah satu gambaran dari titik koordinat. Kalau tadi dia bentuknya nyata ya. Ada lapangan, ada pos 1. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk angka atau huruf ya.
Oke, kemudian F sama E. Dan G sama H. Oke ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana posisi titik A terhadap titik asal? Ayo, siapa yang tahu? Titik A di mana letaknya dan berapa titik koordinatnya? Kalau posisinya di mana? Kalau titik koordinatnya? Kemarin sudah belajar titik koordinat ya? Titik koordinat huruf apa dulu? Sumbu apa dulu? X baru Y. Ada yang tahu di mana letak titik A? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya nak. Tunjuk tangan. Oke, di mana? 7,5. X-nya 7 ke atas ya. 7, ini 5. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nak? Tidak. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana posisi titik A terhadap titik asal ya? Jadi jarak titik A terhadap titik asal 0,0 terhadap sumbu Y sama dengan 7. Lihat ya, kita perhatiin. Sumbu Y yang tegak ya. Berapa langkah jaraknya hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti jarak terhadap sumbu Y adalah 7. Oke, tapi yang dihasilkan adalah titik X. Ya kan? Jarak terhadap sumbu Y yang tegak. Langkahnya 7, tapi titiknya yang di bawah kan? Titik sumbu X. Oke ya, selanjutnya. Kita lihat di sini jarak titik A terhadap titik asal 0,0. Berarti jarak titik A terhadap titik asal 0,0 yang sumbu X-nya berapa langkah ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya berapa nak? 5. Tapi yang dihasilkan adalah titik Y. Tapi jarak terhadap sumbu X berapa satuan? 5. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa posisi titik A sama dengan koordinat A. Jadi jarak atau posisi titik A terhadap 0,0 itu sama saja dengan koordinat A. Oke, bisa dipahami sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi titik A sama 0,0. Nah, sekarang titik A sama titik tertentu. Karena di sini mau kasih contohnya terhadap titik F, berarti F-nya yang mana? Di kuadran berapa? Di kuadran 3. Yang ini ya? Berarti acuannya udah berubah jadi yang mana? F ya? Berarti nanti buat garis barunya di sini. Ini yang menjadi titik asalnya. Paham maksudnya? Karena acuannya berubah di sini. Kalau tadi acuannya di sini, sekarang acuannya berubah ke titik F. Berarti kita buat lagi garis baru sebagai titik acuan. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita ambil titik A-nya di situ adalah 7, oke. Nah, selanjutnya titik F-nya berapa nak? Min 8,6. Oke, sekarang kita ambil. Kita tarik garis dari titik F lurus sampai ke titik A sini ya. Berapa langkah? Tuh. Ayo. Berapa nak? Berapa? Kita hitung sama-sama. Oke ya, kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti berapa nak? 15. 15 Oke, berarti jarak terhadap sumbu Y kan telah berubah di F ya. Berarti 15 satuan simpan. Kalau terhadap sumbu Y berarti nilai apa yang dihasilkan X atau
rumusnya. Jadi kita ambil kesimpulan ini kan 15. Yang pertama kan 7. Ya, kalau ibu buat menjadi X1 dikurang X2. Kita ambil X1-nya adalah titik kita. X berarti yang 7 atau yang 5 kalau X? 7. Oke, 7. Kemudian X2-nya yang min 8, X-nya itu min 8 atau min 6? Min 8. Oke ya. Jadi kita ambil 7 itu X1-nya dikurang X2. X2-nya berapa nak? 8. Oke, 7 min ketemu min plus 8. Oke, 7 ditambah 8 berapa? 15. Benar? Ke arah kanan? Kanan itu positif atau negatif? Nah, di sini 15-nya positif atau negatif? Oke. Selanjutnya yang Y. Titik yang pertama Y-nya berapa? Y1 kurang Y2. Berarti Y1-nya 5 dikurang. Y2 di sini berapa? Min 6. 5 min ketemu min? 6. 5 tambah 6? Samakah titiknya? Ada yang dapat kalian pahami dari sini atau ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Sudah jelas? Oke ya. Kalau sudah, selanjutnya, nah ini adalah koordinat relatif ya. Ini adalah contoh soal. Nanti silakan kalian baca-baca karena sama cara bentuknya hampir sama seperti yang tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya ibu akan membagikan kalian LKPD ya, LKPD 2 terkait dengan menentukan jarak suatu titik atau posisi relatif titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Ya, semuanya sudah cukup pada kelompoknya masing-masing ya, Nak ya. Oke. Sama kayak kemarin, nah, LKPD-nya ibu bagikan masing-masing. Jadi nanti nilai LKPD-nya juga masing-masing. Berapa orang? 3, 4, 5. 20 menit. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Iya kan? Oh, ada lagi yang belum daftar LKPD? Waktunya hanya 20 menit ya, silakan berdiskusi. Oke kan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa?
kan isi ya. Nah, pos utama isi nanti. Kemudian pos satunya berapa ya kan? Kemudian pos utama. Ya. Kali kekurangan. Oke, gimana? Nah, ada masalah? Oke ya, sini. Nah, kita lihat amati denah perkemahan di atas. Kita lihat tadi ya. Berdasarkan denah perkemahan, tentukan titik koordinat masing-masing tempat. Tuliskan pengamatan kalian di bawah ini. Ini kan pos utama. Di mana letak pos utama? Pos utama. Ayo baca. Mana pos utama? Kalau di tengah-tengah berarti berapa titik? Kalau tengah-tengah kan titik awal, berarti titik awal berapa nilainya? Kalau mau mulai pertama kali berapa? Iya, jadi kan dia di tengah. Berarti 0, dia-nya kan juga mulai. Berarti 0, kan dia-nya juga baru mulai. 0, kan X-nya 0 karena baru mulai. Y-nya juga baru mulai kan? Keluar. Masih di tengah. Berarti 0, Y-nya berapa nilainya? Kalau masih di tengah, masih di awal. Iya, berarti 0, ini ya. Kemudian lihat pos 1. Pos 1 kan kemarin udah belajar titik koordinat ya. Pos 1 di mana? Ini ya. Tadi X dulu atau Y dulu kan ya? X dulu kan? Berarti jarak terhadap X-nya berapa? Berarti sininya dulu. Sedangkan ininya berapa? Iya, dari titik awal kan acuannya juga. Berarti berapa? Iya, ditulis. Lanjut pos 3, pos 1 dan seterusnya ya. Jangan dulu nanti lupa dulu ya. Iya, sama. Nah, ini kan yang kalian gunakan ternyata sama ya. Ini kan jarak terhadap titik terhadap titik asal. Nanti hasilnya kan sama nggak dengan yang titik koordinat? Kalau sama nanti kamu jelaskan. Sama. Ya. Oke, Naya, waktunya hanya 20 menit. Silakan didiskusikan, bisa berbagi sama temannya tugasnya biar cepat dan masalah. Oke? Nih, coba ulang. Soal nomor 3 ya. Nah, ini sama kayak tadi nih. Ini berapa nih jaraknya kan tinggal hitung ya. Ini berapa nih jaraknya? Ya tinggal dihitung nanti kan. Nah, yang ini kan terkait titik acuan yang kalian gunakan. Ternyata titik ini sama nggak dengan posisi titik koordinat? Ini kan terhadap titik acuan 0,0. Kan yang kemarin belajar titik koordinat. Ternyata hasilnya sama nggak? Kalau sama nanti jelasin ya. Ini sama kayak yang tadi ya. Untuk rumusnya belum ibu tutup ya. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Silakan yang mau bertanya. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya. X1 kurang X2
permasalahan 4 ya, terkait menentukan posisi relatif suatu benda. Oke ya, sambil dulu KKPD-nya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Nah, 850 itu kan 844 ya, 850 LKPD-nya dikumpul. Oke ya, nah coba lihat sini yang masih bingung, yang sudah masuk ke soal nomor 4 yang masih bingung. Oke ya, dengan melakukan kegiatan yang sama dengan contoh di atas, tentukanlah masing-masing posisi beberapa objek terhadap pos utama, lapangan dan bola. Jadi yang jadi acuannya apa nak? Ini kan nama tempatnya ya. Ya sambil ngerjain. Oke. Di sini nama tempatnya nak ya. Nama tempatnya apa? Pos 1, pos 2 dengan pos. Oke, di sini posisi terhadap, berarti posisi pos utama, lapangan dengan kolamnya sebagai apa? Sebagai acuannya. Jadi ini X1, X2-nya nanti, kemudian acuannya di pos utama berapa? Kalau pos utama berarti titiknya dapat berapa kali pos utama? 0, oke. Lapangan yang sudah tahu titik koordinatnya di mana titik koordinat lapangan? Ayo, di mana titik koordinat lapangan? Berapa nak? Minus 4,3. Selanjutnya yang kolom berapa titik acuan titik koordinatnya? Minus 3. Selanjutnya bisa kalian lakukan perhitungan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, atau juga melalui ilustrasi gambar. Kalau nggak bisa pakai hitungan, nggak masalah, itu pakai gambar. Ya. Ini melanjutkan materi yang kemarin saja ya.
10 masing-masing titik. Ini kan pos 1 ya. Pos 1 ini kan berarti berapa? Ini titiknya berapa? Iya, ini berapa? Nah, berarti X dulu baru Y kan? Berarti koma, ya isi. Pos 2-nya berapa? Mana pos 2? Ini kan? Nah, X-nya berapa? Iya, ini 4. Koma berapa? Ini lihat, pos 2 di sini. Dia isi pos 3, tenda 1, tenda 2, dan seterusnya. Ini sama nih, pos 2-nya isi, pos 3-nya isi. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ya, mana yang KPD-nya itu dinilai. Yang kedua. Nah, ini tadi kan acuannya 0,0 ya. Ini ada pertanyaan. Berdasarkan hasil jawaban kalian terhadap titik koordinat pada seorang satu, apakah yang dapat kalian simpulkan terkait posisi suatu objek terhadap titik acuan yang kalian gunakan? 0,0 kan? Nah, gimana pendapatnya, sama nggak dengan titik koordinat? Apa beda antara posisi titik terhadap A dengan 0,0 dan titik koordinat sama? Ternyata jarak terhadap suatu titik terhadap 0,0 dengan titik koordinat ya. Oke, ada lagi nah. Tolong ini apa namanya tip X-nya diberikan jangan dilempar. Oke, Naya 2 menit lagi. Yang mana tadi?
Ya, ya, waktunya habis, silakan kumpulkan LKPD-nya. Letakkan di atas meja masing-masing. Nanti yang tadi ibu yang ambilnya dan kita tukar dengan temannya yang kelompok lagi. Oke ya? Ya, silakan diletakkan, dikumpulkan di atas mejanya masing-masing. Ya. Ya, kumpulkan di atas mejanya. Buat nama, nak, jangan lupa nanti nggak ada namanya. Ya. Sudah? Ya sudah ya. Coba sini. Namanya dibuat ya, karena ibu akan mengambil nilainya. Oke, Oke ya, kasih yang dibaca. Oke, sudah. Oke, Naya, suaranya. Apa yang dibahas masing-masing tadi ya? Kasih ya. Oke. Sudah menerima semuanya, nak? Sama kayak kemarin ya, dikoreksi LKPD yang didiskusikan temannya. Kalau ada kesalahan, silakan dikasih komentar ya, atau boleh kalian coret dan sebagainya. Iya, nak? Tapi satu, siapa yang mau gambar? Kelompok siapa yang mau meriksa? Lebih satu, nak? Oke ya. Kelompok mana yang mau presentasi, nak? Oke. Silakan tunjuk tangan yang mau presentasi. Kelompok Iblan. Semuanya ya. Kenapa semuanya? Boleh ikut tanah LKPD kalian dengan kelompok tadi kelompok LKPD kalian tadi bukan sama kelompok ISPI.
Oke, yang untuk titik koordinatnya silakan buka dulu. Di situ yang bagian titik koordinatnya nggak usah dibaca ya, dijelaskan. Oke, silakan buka dulu. Ya, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tua akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami beranggotakan Silakan kenalkan temannya. Zulaika, saya Gibran. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada teman kami untuk menjelaskan. Oke, untuk titik koordinatnya digambar aja ya. Untuk yang kedua, siapa yang mau? Yang itu saja. Enggak, yang itu dijelasin. Yang satu, yang keduanya. Siapa yang mau dijelasin? Oke. Nih, aku dulu namakan tulisnya. Ada mau? Coba maju. Ah, silakan jelaskan. Ayo. Berdirinya tetap tak. Maju ke depan. Maju. Coba maju dulu rombongan kelompok 2. Maju lagi. Ya, maju lagi ke depan. Udah jelas enggak? Spidolnya yang mau dituliskan. Oke, siapa yang mau jelasin? Ayo, yang terkait titik koordinat, bacain sama temannya, jadi teman yang lain bisa lihat titik koordinatnya. Ayo. Berdasarkan hasil dari pemikiran kami bahwa ada titik acuan yang kami gunakan dalam Untuk titik koordinatnya, yang pertama, pos 1 di mana letaknya? Pos utama di mana letaknya? Iya, titik koordinatnya berapa? Pos utamanya? Iya, itu dijelasin ke namanya. Iya, dikasih tahu pos utama berapa titiknya dapat. pos utama. Oke, yang lainnya dengerin dah sambil dikoreksi punya temennya. Kalau memang ada yang salah, nanti silakan protes. Kalau memang ada jawabannya yang berbeda dengan kalian. Ya. Pos utama Ini udah nih, jadi yang jelasin. Ya udah. 0,0. Pos 1 2,5. Ya. Pos 2 min 4,4. Pos 3 3,3. Nah, sama nak. Tenda 1 2,0. Tenda 2 0,2. Tenda 3 min 2,0. Tenda 4 0,2. Perumahan 6,5. Pasar 4,3. Lapangan min 4,3. Hutan min 8,5. Pemakaman min 5,2. Kolam min 3,3. Nah, sambil dicentak punya temennya. Kalau ada yang beda boleh ditanya. Oke, sama semua ya. Yang mana? Kolam nak tanya. Kolam. Min 3,3. Min 3,3. Min 3,3 sama. Pemakaman. Min 5,2. Min 5,2 sama nak? Sama. Oke, lanjut yang keduanya. Apa jadi kesimpulannya nak? Iya, nih kesimpulannya. Kan begini. Ya, apa kesimpulannya ini? Ini berdasarkan itu apa yang ditulis? Ini jawaban. Ayo nak, ngadep depan. Iya. Berdasarkan hasil dari pemikiran kami bahwa ada titik acuan yang kami gunakan dalam menentukan titik pada soal nomor 1, yaitu titik acuan 0,0, dan berdasarkan hasil diskusi bahwa posisi titik koordinat terhadap
titik acuan 0,0 adalah posisi titik koordinat itu sendiri. Dengan kata lain, titik ada perubahan nilainya. Berdasarkan hasil diskusi kami untuk soal nomor 3, posisi pos 1 terhadap kolam adalah 4 satuan untuk kanan dan 8 satuan ke atas. Oke, yang lainnya dengar nggak? Berdasarkan hasil Kalau kolam diskusi, berapa? Kalau kolam? Kolam tadi berapa? 4 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Nah, Berdasarkan hasil diskusi, maka kami dapat simpulkan untuk soal nomor 4 adalah yang tertulis di papan tulis. jadi belum selesai ya. Oke, untuk permasalahan soal 4 itu nanti temannya ini lagi tulis ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Itu nggak usah, yang ini kan dituliskan sama temannya. Silakan lanjutkan untuk yang ke-5. Jadi kesimpulannya apa untuk posisi titik terhadap terhadap titik tertentu? Apa kesimpulannya? Posisi titik terhadap titik tertentu. Apa yang dapat disimpulkan? Jadi gimana cara kalian menentukan posisi titik terhadap titik tertentu tadi? Pakai rumus apa? Nih, bagian ini kan. Nah, bagaimana cara kalian menentukan posisi? Berdasarkan hasil membaca kami dari bahan ajar, maka dapat kami simpulkan bahwa untuk menentukan posisi suatu benda terhadap acuannya adalah posisi benda dikurangi dengan posisi acuannya, atau dapat dituliskan X benda dikurang X acuan, Y benda dikurang Y acuan sama dengan X kurang X 0, Y kurang Y 0. Jadi cara ngitungnya tadi gimana? Dikurangin ya? Dikurangin antara apa dengan apa? X benda dan X benda dikurangi X acuan, Y benda dikurangi Y acuan dengan Berarti mengurangi nilai X dengan mengurangi nilai nilai kurangi nilai X dengan X, berarti sama-sama X. X kurang Berarti mengurangi nilai X, kemudian mengurangi nilai Y. Ya, X dulu dikurangin, baru nilai Y dikurangin. Ya. Ya udah. Oke. Silakan kalau mungkin sambil kita nunggu temennya, silakan kalau ada temennya yang mau ditanyakan, mungkin tadi ngerasa ada jawabannya yang beda, silakan buka pertanyaan sama temennya. Kalau ada yang temennya mau nanya, coba silakan buka ke temennya. Ya silakan buka temennya, kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Bila ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Oke, kelompok siapa, namanya siapa? Ayo. Nah, kami dari kelompok berapa? Namanya 3. Ya, nanti ke sini ke ini. Pada soal 4, pada bagian keterangan kalian menjelaskan bahwa posisi besar tersebut adalah apa? Besar-besar nak suaranya, coba. Jangan terlalu ini. Coba turunin intinya. Pada soal 4, pada bagian keterangan kalian menjelaskan bahwa posisi benda tersebut adalah terdapat kata kanan kiri atas ke bawah. Nah, yang ingin kami tanyakan, dari mana kalian tahu bahwa suatu kata tersebut kanan kiri atas dan bawah? Kalau seandainya kita tidak mengerjakannya lewat gambar, tapi dari hasil pasal posisi adalah 2,6. Nah, nih tengok sini. Namanya nanya. 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Dari mana kalimat kanan dengan atas? Ini kan 2,5 nih. Paham gak maksud temannya? Tadi siapa nanya? Aprilia. Nah, Aprilia nanya. Pos 1
kasih atas pertanyaannya. Kemarin kita sudah belajar arah suatu titik koordinat x, y. Sumbu x itu terdiri dari kanan dan kiri. Nah, coba masih ingat ya tadi sebelum belajar tadi positif. Positif itu di mana tangannya? Ke arah mana? Kanan nilainya positif dan kiri nilainya negatif. Mana kanan? Ah, positif. Kalau kiri? Nah, kalau itu 2,5 kok bisa tahu duanya kanan? Karena nilainya apa di situ? Positif atau negatif duanya? Positif. Ah, 5 ya? Positif atau negatif? Positif. Kalau 5 itu nilai X atau nilai Y? Nah, berarti atas atau bawah? Sedangkan untuk sumbu y bagi atas dan bawah, yaitu atas positif dan bawah negatif. Nah, jadi kalau angka 5 itu positif atau negatif? Terlihat jelas bahwa pos 1 yaitu 2,5 dengan 2 di depan berarti x positif artinya ke kanan dan 5 di belakang itu sumbu y positif yang artinya atas. Oke. Tanya sama temannya udah paham tuh yang aku jelasin. Nih, ada apa dia? Nah, sudah paham belum? Ya. Jadi dapat kanan dari mana? Mana kanannya? Ada yang dibantu poin? Bisa tuh jelasin? 2,5. Tahu 2 itu kan? 5 ini kan? Tahu 2 itu kan 5 itu kan? Mulai penjelasan diberi. Ayo, tegar bisa? Ya. Ada yang lain? Ada yang bisa jelaskan? Ya, ya benar ya. Lihat dari nilainya itu positif atau negatif. Kalau dia berhubungan dengan nilai X, kalau dia positif berarti dia ke arah mana? Kalau dia positif, kalau hubungannya sama X, berarti dia ke arah mana kalau positif? Kanan atau kiri? Nah, kalau dia negatif? Ah, dia nilai yang kedua, ada negatifnya tidak? Kalau tidak ada, maka dia positif atau negatif? Iya. Sekarang dia yang 5. Yang 5 itu nilai X atau nilai Y? Ah, lihat tandanya ada positif atau negatifnya? Ah, positif. Kalau Y itu mainnya kemana? Atas dengan bawah. Ah, Y-nya itu positif atau negatif? Kalau positif maka nilainya kalau positif berarti nilai Y-nya ke atas. Kalau dia negatif bawah. Seperti itu. Ya? Paham sampai di sini? Coba tanya sama temannya, ada apa lagi nggak yang mau Ada tanya? lagi yang mau bertanya? Tuh, jadi Berdasarkan penjelasan kalian terakhir, bagian kesimpulan kalian mengatakan bahwa posisi benda terhadap titik 0,0 adalah titik koordinat itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa posisi suatu benda terhadap titik 0,0 menghasilkan nilai yang merupakan titik koordinat benda itu sendiri? nah, kenapa? Kok bisa sama? Terima kasih pertanyaannya. Pada soal sebelumnya, kami sudah berdiskusi berdasarkan hasil bacaan juga bahwa posisi benda terhadap titik tertentu itu adalah selisih dari titik koordinat suatu benda terhadap titik acuannya. Kalau titik acuannya 0,0, artinya benda itu berada di posisi awalnya. Karena kalau dikurangi maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan titik koordinatnya. Nah, berarti karena nilainya sama ya? Nyambung, paham nggak jadi maksudnya? Paham? Ya, kenapa titik koordinat itu terhadap sumbu X itu menghasilkan nilai yang sama? Karena jarak acuannya atau titik acuannya itu adalah titik asal 0,0. Halo? Ya? Karena acuannya itu adalah titik asal 0,0. Kalau acuannya adalah titik asal, maka hasilnya adalah titik koordinat. Sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Coba tanya temannya. Ada yang mau
Demikianlah penjelasan kelompok kami Oh, belum terkait ditutup kelak temannya. Iya. Nanti dulu nutupnya si kasihan temannya ditinggalin. Ditengok dulu jawabannya. Nah, sambil dikoreksi ya bagian ke nomor berapa nih? Nomor 4 atau nomor berapa nih? Lupa. Nah, yang nomor 4-nya ya. Ditengok jawabannya kalau misalnya ada yang kenapa nak mau tanya? Sela. Yang mau tanya salah katanya, nah sambil dikoreksi nah ya ditambahin nanti yang punya temannya. Oke, nanti habis ini dikumpulkan lagi LKPD-nya sama kayak kemarin dikasih komentar. April sudah mulai dikoreksi penyalahannya? Sudah belum? Oke, Zulaika sudah selesai. Kamu buka kalau ada temennya yang mau tanya. Oke, silakan. Tanya temannya kalau ada yang mau tanya. apakah ada yang mau Coba bertanya? lihat dulu, coba temannya lihat. Bisa dulu sana nggak kelihatan temennya. Ini jawaban dari kelompok berapa nak? Ini jawaban kelompok 2 terkait permasalahan 4. Ada yang mau ditanyakan? Sudah sama? Sama semua? Gak ada yang beda? Oke ya? Oke, kalau tidak ada, gak ada lagi ya yang mau bertanya ya? Kalau tidak ada, silakan ditutup kita. Kelompok 2. Ayo, tutup pipadanya sama-sama rasain. Demikianlah penjelasan kelompok kami terkait hasil diskusi LKPD. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Mau tanya lagi? Tutup kan? Tutup aja, nggak usah tanya. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi kelompok kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPD-nya dikumpulkan sama kayak tadi. Semuanya letakkan di atas mejanya nanti punya kalian. Ya. Silakan yang belum dikomentari nak kasih nama pengoreksinya kecuali kelompok 2 nanti bisa belum dikumpul nggak masalah sambil dikoreksi jawaban temannya ya ditulis nama pengoreksinya terus ditandai mana bagian yang kalian koreksi ya tulis komentar kalian. Yang sudah letakkan di atas meja tutup yang lain. Oke. Oke, sudah nak? Oke, sudah? Ayo, adik,
Oke, nah. Sudah semuanya? Oke ya, udah stop dulu. Kalau sudah, oke. Oke ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan proses, ada yang mau bertanya terkait pembelajaran kita tadi yang mungkin yang masih belum dipahami, nah ya. Karena ini adalah pertemuan kedua kita, jadi besok minggu depan itu masuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan membuat proyek itu minggu depan, ya. Nah, jadi sebelum itu apakah ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari dari minggu kemarin atau dari hari ini? Ada yang mau bertanya? Hah? Udah paham semuanya, udah tahu? Mana sumbu X, mana sumbu Y, titik koordinat udah bisa nentuin, nak? Oke, bisa. Oke, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Rizky? Materi yang dipelajari hari ini antara lain menentukan posisi suatu titik terhadap asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, dalam menentukan posisi suatu titik sangat tergantung pada letak posisi awal atau titik acuannya. Oke, berarti tadi kita belajar posisi titik terhadap 0,0 ya. Yang keduanya terhadap titik tertentu. Dan apa tadi yang terakhir? Menentukan posisi suatu benda tergantung dari apa, Rizky? Tergantung pada letak posisi awal atau titik acuannya. Oke, bergantung pada letak posisi awal atau acu. Kalau acuannya pindah, maka posisinya juga pindah. Oke, paham sampai di sini? Kalau misalnya acuannya pada titik tertentu, bagaimana caranya? Cara menentukan. Ini sebelah Rizky siapa, nak? Zahran. Oke, Zahran. Kalau misalnya ada posisi suatu titik nih, misalnya posisi titik A terhadap titik B, gimana cara menentukannya? Posisi titik A terhadap titik B, pakai rumus apa tadi? Ayo, ingat-ingat tadi. Gimana cara kamu tadi? Ayo, posisi titik A terhadap titik B. Diapain? Kalau X-nya berarti kan ada X1, ada X2, diapain kedua X ini? Dikurangin. Berarti kalau titik A terhadap titik B, yang jadi X1-nya A atau B? A terhadap B. Berarti yang jadi X1-nya adalah? Iya, benar. Yang jadi X2-nya adalah B. Selain mengurangkan nilai X, kurangi nilai apa lagi? Kawannya X, sebelahnya apa? Sebelah X, X, iya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalau sudah ngurangin titik X, berarti tinggal ngurangin titik Y. Cara nguranginnya tadi gimana? Ada dua titik, A sama B, ada di Y. Yang B-nya Y. Kemudian diapain? Dia satu dengan yang duanya? Diapain tadi? Sama kayak X. Dikurang. Pikirnya keras ya. Jangan bilangan bulat, tahu nggak? Kalau ibu tanya 5 kurang 2, 5 kurang 2, 3 kurang 2, 2 kurang 3. Iya. Ya, bukan ada ditanya cepat atau
mengumpulkan, ya, dan ini ibu nilai. Paham ya semuanya ya, sama kayak kemarin. Oke, diisi dijawab di sebelahnya, waktunya 10 menit. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Oke, waktunya 10 menit ya, tidak ada yang mencontrek, bertanya, silakan kerjakan sendiri. Buat namanya, jangan gak dibuat nama, nak. Ibu nggak tahu mau masukkan ke nilai siapa kalau nggak ada namanya. Oke. Sekarang 9.25 berarti selesainya 9.35. Ya, waktunya 2 menit lagi. Jawab di sampingnya, jawab yang kalian bisa saja, berapa soalnya bisanya.
Ya, semuanya sudah Ibu terima. LKPD-nya sudah. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau sampaikan ya, sekali lagi, hari Senin masih ada satu pertemuan, kita akan membuat proyek, ya, proyek terkait tentang titik koordinat kartesius, ya. Nanti kelompoknya Ibu harap tetap kelompok inilah sama ya. Nanti tugasnya Ibu akan sampaikan minggu depan. Proyeknya dikerjakan atau diselesaikan dalam 1 hari. Sampai di sini ada pertanyaan terkait materi selanjutnya? Kita juga akan belajar tentang posisi titik terhadap garis. Oke ya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama. Coba dipimpin sama siapa kedua kelasnya. Doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.